Kuil Shaolin memiliki metode latihan yang kejam. Sekelompok orang memutar stick untuk mengontrol persneling berputar. Jika tidak hati-hati stick akan tersangkut di dalamnya. Jika Anda mencoba menariknya keluar, lengan Anda akan tertusuk duri. Tapi meski kedua tangan ditusuk, itu tidak bisa dihentikan. Guru ini bernama Tam Duk. Berhasil dapat memutar semua roda gigi tanpa terkena paku. Sehingga dianggap sukses. Inilah rahasia menggunakan tongkat. Karena alasan menggunakannya melawan semua senjata, tapi tidak cukup. Tam Duk juga menggunakan tongkat untuk menarik batu seberat 300 pon ke dalam air. Ini adalah senam lantai. Kepala biara memutuskan untuk mengizinkannya menaikkan kesulitan ke ruang ke-34. Tam Duk merentangkan tangannya, dan di kedua sisi tangannya ada dua pisau tajam. Kemudian dia harus membawa kotak seberat 50 pon di masing-masing tangan dan mendaki lereng. Kemudian tuangkan air ke bak bawah tanah, untuk membawa air guna memasok air untuk mencuci pakaian. Ini jauh lebih sulit daripada menarik batu. Karena ketika air digoyang akan kehilangan keseimbangan. Jika dia ingin menurunkan tangannya, pisau tajam itu akan menembus pinggang dan perutnya. Tapi Tam Duk juga sangat bermanfaat. Setelah 1 bulan latihan, sudah mantap. Dan dia membantu saudara-saudara lainnya menyelesaikan tugas itu. Melihat tidak apa-apa, kepala biara memutuskan untuk membiarkan dia menaikkan kesulitan ke kamar 33. Metode pelatihannya sangat aneh. Kamu hanya perlu mendengar ketukanku. Saya mengetik 1. Saya akan memukul bel dengan palu. Tetapi ketika harus melakukannya, itu sangat sulit. Karena palu tidak seperti biasanya. Beratnya hanya 10 pon. Tapi itu melekat pada bambu sepanjang 10 meter, sehingga berat palu itu berubah menjadi 120 pon. Dan hanya menggunakan 1 tangan untuk mengangkatnya. Tam Duk hanya bisa menahannya sambil mengangkat palu sekitar 1 meter dari bel. Tetapi setelah hanya beberapa ketukan, lengannya sangat lemah sehingga tidak mungkin untuk mengangkat palunya. Lanjutkan latihan. Tapi Tam Duk sangat keras kepala. Tangan tidak patah, tetap berlatih. Setelah 2 bulan berlatih, Tam Duk sudah bisa memegang palu dengan kuat. Bahkan jika kepala biara mengetuk lebih cepat, Tam Duk dapat mengikuti dan membunyikan bel. Jadi Tam Duk berlatih ke kamar 32. Di ruangan ini tidak diperlukan latihan kekuatan, melainkan latihan penglihatan dan konsentrasi. Tam Duk harus berdiri di antara 2 batang dupa yang terbakar. Dan awasi lilinnya. Saat lilin bergoyang, dia harus menggerakkan matanya juga dan kepalanya tidak boleh bergerak. Ini sepertinya tidak sulit. Namun saat kepala biara meningkatkan kecepatan ayunan, Tam Duk kehilangan kendali dan menggerakkan kepalanya. Asia. Kepala tidak boleh bergerak mengikuti ritme. Mengulangi. Lakukan lagi. Lakukan lagi. Tam Duk berdiri di antara 2 batang dupa. Kali ini Tam Duk tidak menggerakkan kepalanya. Kepala biara meningkatkan kecepatan ayunan menjadi yang tercepat. Anda juga dapat mencoba layar terlebih dahulu. Ini masih cukup sulit. Melihat kecepatan tercepat yang masih bisa ditandingi Tam Duk. Kepala biara menunjukkan senyum puas. Tetapi kepala biara meningkatkan kesulitannya. Tempatkan 1 lilin di tiang di depannya. Tam Duk harus melacak targetnya. Hanya dengan cara ini alam penglihatan dapat dicapai. Tam Duk juga menggunakan tenaga. Kurang dari setengah menit, dia meninju semua tiang kayu, sampai semua pancang kayu dipukul. Dia lulus ujian kamar ke-32. Saya bertanggung jawab atas ruang latihan selama 6 tahun. Kamu yang terbaik. Makasih atas pujiannya. Tam Duk berlatih seperti ini, terus-menerus memecahkan rekor setiap ruangan. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, ia melewati 10 kamar paling dasar. Kepala biara melihatnya sebagai bakat seni bela diri yang langka, dan memutuskan untuk mempromosikannya ke posisi Dia Kendalai Lama. Dan dia bisa belajar sedetail yang dia mau. Tam Duk memilih hak kamar. Karena tinju adalah senjata yang selalu bersamamu. Selama setengah tahun Tam Duk menjadi panutan para fighter. Tidak ada yang bisa menyentuhnya dengan tinju mereka. Tam Duk terus belajar seni bela diri. Dalam setengah tahun, Tam Duk melakukannya. Lakukan 100 langkah batu melalui toples anggur di belakang cincin api. Tam Duk pergi belajar di ruang pisau lagi. Butuh setengah tahun baginya untuk menguasai esensi dari teknik pedang. Tam Duk akan mahir dalam apapun yang dia pelajari. Setelah 5 tahun, seni bela diri Tam Duk telah mencapai level tertinggi. Dimungkinkan juga untuk memukul tangan ke tangan dengan kepala biara. Puong memutuskan untuk mempromosikannya menjadi wakil presiden departemen manapun. Tapi ditentang oleh kepala biara. Karena Tam Duk sudah 8 kali promosi. Jika Anda ingin dipromosikan kali ini, Anda harus lulus ujiannya. Asalkan kau bisa mengalahkanku.
kemudian akan dapat menjadi kepala biara dari salah satu dari 35 kamar. Lombanya juga sangat sederhana. Biarkan Tamduk memilih senjata secara sewenang-wenang, kalahkan kepala biara. Tamduk menggunakan tongkat, yang menurutnya bisa dimanfaatkan. Tetapi kepala biara segera menghitung ke depan. Dia mendekati Tamduk untuk menutup celah untuk bertarung dari jarak dekat. Dan tongkat panjang Tamduk, dari keuntungan menjadi kerugian. Itu dengan mudah diblokir oleh kepala biara. Untungnya, lawannya adalah kepala biara. Jika itu adalah musuh yang sebenarnya, saya khawatir Tamduk akan benar-benar menjadi cacat. Tamduk tidak punya pilihan selain menyerah. Tapi kepala biara juga merasa bahwa Tamduk bisa menjadi kepala biara. Dia berkata, "Kapan saja kamu bisa menemukanku untuk bertarung?" Oleh karena itu, untuk mengalahkan kepala biara, Tamduk bekerja keras menggunakan staf selama sebulan. Dia pikir dia bisa mengalahkan pedang kembar itu. Tapi setiap kali dia ingin memegang pedang kepala biara bisa mematahkannya. Dia dipukuli oleh kepala biara lebih dari 20 kali. Tapi Tamduk terus berlatih keras di hutan bambu, sampai kau mematahkan pohon bambu. Kemudian dia menemukan bahwa bambu itu akan memukulnya kembali. Tamduk menebang satu pohon lagi, lalu menemukan bahwa pohon bambu itu masih akan menyerang. Tamduk mengerti bagaimana melawan dua pisau lainnya. Ia memotong bambu tersebut, lalu membaginya menjadi 3 ruas dan merekatkannya menjadi satu. Ini adalah set trisula berikutnya. Meskipun itu bukan senjata yang ampuh, tapi itu bisa berubah bentuk, untuk menghadapi gerakan musuh yang berbeda. Dan kekuatan serangannya akan meningkat puluhan kali lipat. Baik itu defensif maupun ofensif. Kepala biara tidak pernah berkelahi dengan serban, dan segera dilucuti dari pedang kembarnya. Tak disangka Tamduk bahkan bisa menciptakan senjata. Puong Truong berkata, Tamduk bisa menjadi kepala biara di ruangan manapun. Namun, Tamduk ingin membuat kamar baru, kamar 36. Dia ingin mengajarkan seni bela diri kepada orang-orang biasa, karena pada saat itu kekacauan dinasti Qing menimbulkan masalah bagi rakyat. Jika kurangnya hutan itu sendiri berhasil. Saat itu, Anda berdua bisa mempertahankan diri dan melawan musuh. Puong setuju. Jadi Tamduk mencari mereka yang ingin berperang melawan Qing dan memulihkan Ming. Dia bertemu dengan sekelompok tentara dan perwira yang menggertak seorang pandai besi. Tapi pandai besi itu tidak tahu seni bela diri. Dia dikelilingi oleh tentara. Tamduk bergegas membantu pemuda itu berdiri. Dia memberitahu pria itu cara menggunakan palu godam. Pemuda itu menggunakan kekuatannya untuk membuat para prajurit tidak bisa melawan. Ternyata Tamduk hanya menyuruhnya menggunakan bagian palu yang lebih ringan. Karena palu terlalu berat, lebih baik menggunakan pegangan palu. Memahami hal ini, maka manusia dan palu dapat berkoordinasi. Akhirnya, para prajurit jatuh ke tanah. Tionghoa memutuskan untuk mengikuti Tamduk untuk belajar seni bela diri. Dia menjadi Dong Tin Ken. Adegan ini dilihat oleh Luk Atai di sebelahnya. Luk Atai tahu seni bela diri, tapi sesumbar. Dia juga tidak menyerah. Dengan hanya 3 jurus, dia ditekan dan dipatuhi. Luk Atai, tidak bisakah kamu bergerak? Luk Atai, jangan bangun. Tuan, saya kalah. Luk Atai juga akan menjadi salah satu dari 10 macan Shaolin. Orang ini sangat pandai menggunakan tongkat dan juga menjadi guru Hoang Pihong. Tamduk juga menemukan Jackie Chan versi muda. Dia juga akan menjadi salah satu dari 10 macan Shaolin Tung Miluk. Tamduk dalam perjalanan pulang bertemu dengan Hong Hi Kuan yang sedang diburu oleh militer. Tang Tam hendak melancarkan tendangan, berulang kali mengenai Hong Hi Kuan. Tamduk mengulurkan tangan untuk membantu. Duong Tam mengira Tamduk hanyalah biksu biasa, jangan biarkan dia terlihat olehmu. Tapi dia tidak pernah berada di atas angin. Sebaliknya dia dikalahkan. Duong Tam berbalik melawan Hong Hi Kuan. Tapi tidak peduli senjata apa yang dia gunakan, Tamduk tidak menyerah, menahannya. Akhirnya dia ditekan dan dipukuli oleh Tamduk dengan satu tangan. Tapi Tamduk tidak bisa membunuh. Pada saat ini, Hong Hi Kuan berlari untuk menebas Duong Tam dengan liar. 3 jalan. Kamu telah membunuh begitu banyak prajuritku. Aku harus memotongmu dengan 1000 pisau. Lalu bunuh dia. Dan Hong Hi Kuan juga bergabung dengan kamar ke-36 Tamduk. Dan menjadi salah satu dari 10 macan Shaolin. Mohon diterima Pak.